Jemaat Kristus, hari ini kita mau merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar, yang Tuhan Yesus berikan kepada umat-Nya. Hanya karena kebaikan dan anugerah Tuhan, kami bisa beribadah pada hari ini. Umat Tuhan, mari kita berdiri menghadap Tuhan, menyembah-Nya dan memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan karunia yang Engkau limpahkan bagi kami. Saat ini firman-Mu juga akan menjadi bagian yang akan kami baca serta renungkan, sehingga kami semakin dipersiapkan untuk menjadi damai sejahtera bagi seluruh ciptaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, kita masuk dalam litani pujian yang terambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan 5 dan ayat 10. Kita membaca secara silih ganti. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya, agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Mari jemaat kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang berada dalam tata kerajaan sorga, pada malam hari ini kami ingin mendengarkan firman daripada-Mu. Tuhan Yesus Kristus kiranya melingkupi kami dengan berkat-berkat-Mu, dan dari situlah kami dapat mengerti maksud firman-Mu. Tuhan Yesus, biar kami dalam setiap hari kami dapat menjalankan firman yang kami terima ini, dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kami hadir di tempat di mana kami ada,
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati kami, berkati semua orang, dan pada malam hari ini kami siap untuk mendengarkan firman daripada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab Amsal 4 ayat 5 dan 6 yang mengatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan anak-anak sekalian yang berada di rumah. Seorang ayah umumnya adalah idola bagi anak-anaknya. Dan segala kenangan tentang ayah yang luar biasa selalu tertanam indah di benak anak. Ayah saya sendiri sudah meninggal, namun sungguh ada banyak hal yang indah yang dapat saya kenang tentang ayah saya. Waktu saya masih kanak-kanak, gambaran saya tentang Tuhan adalah gambaran yang masih samar-samar. Namun ayah adalah figur yang nyata bagi saya. Dan saya mulai mencintai Alkitab karena ayah saya yang mengajarkannya. Begitu pula dengan berdoa setiap malam itu diajarkan oleh ayah saya. Kita semua tentu masih ingat siapa ayah dari Salomo? Ya, betul. Namanya Daud. Daud itu orang yang sibuk, sangat-sangat sibuk. Sebagai Raja Israel yang membawa Israel ke puncak kejayaan dari bangsa tersebut. Sampai-sampai hari ini kita juga masih melihat bahwa semua orang Israel memakai lambang bintang Daud pada bendera negara Israel. Bercermin pada pengalaman Salomo ketika berdoa, permintaan akan hikmat dan pengertian ini berangkat dari kesadaran akan dirinya yang masih sangat muda dan belum berpengalaman. Sedangkan tugas yang akan diembannya selaku Raja atas Israel bukanlah hal yang mudah. Salomo pun tidak mau gagal dalam mengemban tugas itu. Selain itu, Daud, ayah Salomo sudah meninggal sehingga dia sepertinya kehilangan sosok untuk meminta nasihat, pertimbangan maupun masukan. Sebagaimana Daud tiba pada batas akhir usahanya untuk mempersiapkan Salomo membangun bait Allah dan menjadi Raja Israel, maka sebagai orang tua dari anak-anak sendiri, kita pun akan tiba pada hal atau waktu yang sama. Akan tiba saatnya ketika kita hanya melihat dan memandang anak-anak kita dari dalam, sementara mereka berjuang untuk menjawab tantangan pekerjaan, memenuhi kehidupan hidup, dan meraih cita-cita. Sebelum saat itu tiba, ada setidaknya 2 hal yang dapat kita lakukan menurut bacaan ini. Yang pertama, manfaat dari hikmat, mempersiapkan dan memberikan bekal rohani agar anak-anak tahu membedakan antara yang baik dan yang jahat, beserta dengan segala alasan dan pengertiannya. Di mana hikmat adalah untuk orang-orang yang mengerti nilainya dan karena itu mencarinya dengan tekun. Orang yang bijaksana belajar dari ajaran dan didikan Allah, menerima perintah-perintah Allah, mendengarkan nasihat rohani orang tua dan sesama, serta menghargai hikmat itu sebagai lebih berharga daripada perak, emas, dan batu permata. Yang kedua, menguatkan dan memperdalam keyakinan iman mereka agar tidak akan pernah meninggalkan Tuhan sang sumber hikmat. Karena hubungan pribadi dengan Allah menjadi langkah pertama dalam memperoleh hikmat sejati. Orang percaya harus takut akan Tuhan dan membenci kejahatan.
Jika pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik, maka tugas orang tua adalah mendatangkan berbagai macam guru, yaitu pengalaman yang mengajari anak tentang hidup yang sebenarnya. Maksudnya, orang tua dapat mengajak anak terlibat dalam berbagai macam kegiatan yang positif, mempertemukan dengan berbagai macam pribadi, bahkan membiarkan mereka untuk menggeluti minat dan menentukan pencarian sendiri secara bertanggung jawab. Namun demikian, guru atau pengalaman ini akan gagal jika dalam segala hal orang tua terlalu mendominasi cara berpikir dan kesempatan orang mengambil keputusan. Anak akan sulit membuat perbedaan jika orang tua selalu ada untuk memberitahukan mana yang baik dan yang jahat, apa yang harus dilakukan dan yang tidak. Bahkan terlalu melindunginya supaya tak bersinggungan dengan hal-hal yang dianggap bukan semestinya. Ketika orang tua tidak selalu ada untuk anak, yakinkanlah dia, anak-anak kita, dan diri kita sendiri, atau semuanya yang mendengarkan firman ini, bahwa Allah selalu hadir, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan untuk mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkannya akan semua yang telah disampaikan orang tuanya kepadanya. Yang perlu dilakukan anak adalah jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dengan kata lain, apapun yang terjadi dan harus dikerjakan dalam hidup, yang penting kita jangan jahat kepada orang lain. Kalaupun kita belum sanggup berbuat kebaikan yang menolong dan menyelamatkan orang lain, setidaknya janganlah melakukan yang jahat. Dengan demikian kita akan dipelihara dan dijaga Tuhan dalam setiap langkah hidup. Hikmat itu sedemikian sangatlah penting, sehingga sampai disejajarkan dengan makna hidup seseorang. Tidak ada satu orang pun yang ingin menyia-nyiakan hidupnya, apalagi ia memiliki tujuan yang jelas dalam hidupnya. Demikian pula seseorang yang menyadari bahwa hikmat adalah sesuatu yang sangat berharga, maka ia akan mencari dan memeliharanya. Hikmat inilah yang akan menuntunnya berjalan di jalan lurus dan tidak pernah tersandung. Orang yang menyadari betapa berharganya hikmat sampai kapanpun tidak akan melepaskannya. Apakah kita bisa menjadi bijak? Tentu saja bisa. Dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang. Lalu bagaimana caranya ya? Atau apa syaratnya? Kitab Amsal memberi jawaban. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Pengetahuan di sini bukan sekedar berarti ilmu, melainkan mengetahui yang baik. Pengetahuan dalam bahasa Ibraninya hokmah, dari sini muncul kata hikmat, atau hikmat yaitu bijak. Banyak orang pada zaman ini mencari dan hidup menurut hikmat dunia dan merasa bahwa diri mereka telah berhasil meraih makna hidup, namun sesungguhnya mereka telah dikelabui oleh sesuatu yang fana, seperti harta, kedudukan, kuasa, kepopuleran, dan lain sebagainya. Hikmat Allah sajalah yang dapat menuntun kita menemukan makna hidup yang kekal, yang tidak pernah akan diambil dari kita. Salomo telah belajar tentang jalan-jalan Allah dari ayahnya, dan kini ia meneruskan pengarahan itu kepada anak-anaknya. Seperti halnya juga kita orang tua akan mengajarkan pada anak-anak kita. Allah ingin agar kesalehan dan pengabdian sungguh-sungguh kepada jalan-jalannya diajarkan terutama melalui pengajaran orang tua dan teladan di rumah kita. Dan bukan dengan mengalih tanggung jawab secara menyeluruh kepada program pendidikan di gereja. Ayah saya membimbing saya seperti penulis Amsal berkata, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjukku, maka engkau akan hidup. Amsal 4 ayat 4. Dan pada akhirnya
Kiranya hikmat selalu besertamu. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak sekalian yang berada di rumah, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang berada dalam tata kerajaan sorga, kami mau mengucap syukur Bapa karena kami telah mendengarkan firman daripadamu saja. Kami percaya bahwa Tuhan akan turut bekerja di dalam segala hal di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang berada dalam tata kerajaan sorga, pada malam hari ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di dalam pandemi COVID-19 yang telah dirasakan oleh bangsa kami, banyak negara pun juga merasakan hal yang sama Bapa. Tapi kami memohon damai sejahtera dari Engkau. Kasihanilah bangsa kami Bapa, terutama buat pemimpin negara kami Bapa, Pak Jokowi berserta staf-stafnya Tuhan, dalam menjaga keutuhan bangsa ini Tuhan, dalam melewati pandemik ini. Tuhan Yesus Kristus berkati, berikan kebijaksanaan pada beliau dan para stafnya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami memohon juga penyertaan bagi tenaga medis Bapa, yang bekerja sekuat tenaga mereka Tuhan, di dalam membantu kesembuhan dari pasien-pasien yang mengalami penyakit ini Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami juga teringat juga mau berdoa bagi para peneliti di laboratorium Tuhan, yang sedang menguasai atau sedang meneliti untuk mendapatkan vaksin untuk COVID-19. Tuhan Yesus Kristus, kami memohon Tuhan mau menyertai mereka sehingga ketika nanti diketemukan Tuhan, telah terjawablah dan doa-doa banyak orang Tuhan bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami. Kami teringat juga mau berdoa bagi gereja dan pelayanan di GPB Gloria Bekasi. Tuhan Yesus Kristus berkati hari demi hari pelayanan dari gereja kami Bapa, di mana dalam pandemik ini banyak hal yang terbatas Bapa. Kami memohon Bapa tetap memberikan jalan agar firman-Mu tetap diterima oleh para jemaat. Tuhan Yesus Kristus berkati struktur dari pemimpin gereja kami, dari KMJ, baik juga di PHMJ, para majelis, para korsek, para bidang kategorial, komisi, dan semua pihak yang membantu berjalannya dari pelayanan kami ini. Tuhan Yesus Kristus, kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu saja. Kami percaya dan yakin Tuhan akan selalu menyertai pelayanan kami. Kami juga teringat mau berdoa bagi orang sakit, dimanapun mereka berada, warga jemaat kami yang sedang sakit. Tuhan Yesus Kristus mau datang, mau menyembuhkan, mau menghibur juga Bapak keluarga yang dilanda masalah ini Bapak. Kami juga mau berdoa bagi janda duda yatim piatu di dalam kesendirian mereka, di dalam waktu-waktu yang sangat-sangat sulit. Kami percaya Tuhan juga menyertai mereka. Terutama pada malam hari ini kami mau berdoa khusus bagi keluarga-keluarga warga jemaat GPB Gloria di Bekasi. Di dalam segala tantangan yang dihadapi, baik di dalam pekerjaan Bapak, baik dalam yang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus Kristus berkati agar kami juga diberikan kesehatan yang baik dan para pekerja dapat bekerja dengan baik Bapak. Buat yang sedang mencari pekerjaan Bapak kiranya sertai bimbing agar mereka juga mendapatkan kesempatan.
agar dapat menyokong kehidupan dari keluarga mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau berdoa bagi anak-anak dalam pendidikan mereka yang sangat-sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Bapa. Mereka harus belajar dari rumah dengan waktu yang terbatas, dengan kendala-kendala teknis mungkin terjadi. Tapi kami percaya dan yakin Tuhan bakal atau akan menyertai mereka, Bapa. Dan biarlah mereka selalu melihat bahwa apa yang terjadi, anak-anak kami ini kan melihat bahwa apa yang terjadi itu semua karena Tuhan Yesus Kristus mengasihi mereka. Bimbing mereka, Bapa. Biarlah pengenalan akan Yesus Kristus dinomorsatukan. Dan kemudian mereka mendapatkan hikmat daripadamu dan mereka dapat pendidikan yang baik, Bapa. Terima kasih Bapa atas segalanya. Kami mau berdoa khususnya juga buat Pelkat PA yang baru saja merayakan ulang tahun yang ke-61. Biarlah Pelkat PA dapat melakukan pelayanan mereka dengan sukacita, baik kakak layan maupun adik layan. Atas semuanya, atas segalanya Bapa, kami mau serahkan segala pelayanan kami hanya dalam tangan Yesus Kristus saja. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya dalam tangan-Mu. Dan kami percaya bahwa tanpa Engkau berperan di dalam kehidupan kami, sia-sialah kehidupan kami ini. Terima kasih atas segalanya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari memberi persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat sabda Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan seperti ada tertulis. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Puji dan syukur
jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Maha Kasih, cinta-Mu memberi berkat yang tak berkesudahan. Kasih-Mu menggerakkan hati kami untuk memberi. Terimalah rasa syukur dan cinta kami untuk memberi persembahan ini yang terbaik untuk-Mu, bagi pelayanan-Mu, bagi pelayanan kasih, keadilan untuk sesama kami. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera dari Tuhan kita, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar dalam kehidupanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selamanya.